Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Barang Siapa Memelihara Nyawanya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari terkasih, akhir hidup akan datang. Akhir zaman akan tiba. Ada orang yang dengan mati-matian ingin mencari tahu dan merasa bisa menentukan waktu saat akhir zaman. Sementara ada juga orang yang tidak peduli sama sekali akan hal itu. Bagi Yesus, yang paling penting ialah bagaimana mengisi dan memberi arti pada hidup setiap hari sebagai anak-anak Allah. Kita manusia diciptakan Allah segambar dengan Allah sendiri. Kita manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita hidup bukan seperti hewan atau binatang yang hanya memiliki nyawa, tetapi kita manusia hidup berdasarkan nyawa dan jiwa. Nyawa berkaitan dengan hidup jasmani, sedangkan jiwa berkaitan dengan kehidupan rohani. Jiwa mengarah pada kehidupan surgawi. Sudahkah kita hidup seturut kehendak Allah? Itulah yang akan diperhitungkan pada akhir zaman. Kebaikan-kebaikan kita akan membawa kita kepada Allah. Pertanyaannya, selama ini kemana kita arahkan hidup kita? Kita harus mengakui bahwa kita sering lebih mudah mengeluarkan uang untuk merawat tubuh daripada untuk merawat jiwa. Kita abai, kita enggan mengikuti retret, rekoleksi, doa lingkungan, misa di lingkungan, tidak mau mengaku dosa. Pendek kata, singkat kata, kita kurang peduli, atau lebih tepatnya, kita tidak peduli dengan kehidupan surgawi. Tetapi sebaliknya, kita lebih peduli kepada kehidupan yang lebih duniawi. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang selalu mengusik, kapan kiamat dan apa tandanya? Melihat segala sesuatu yang terjadi belakangan ini, bencana alam, pandemi COVID-19, virus corona sungguh menakutkan. Yesus tidak memberikan kepastian kapan akan terjadi kiamat. Yang pasti, hari kiamat adalah hari penghakiman.
Anak Manusia dan kedatangannya akan seperti kilat. Yang penting kita siap menyambut hari itu. Pernah terjadi gempa hebat. Orang-orang berhamburan keluar dari gedung bertingkat. Seorang ibu ingat tasnya tertinggal dan kembali naik lift untuk mengambilnya. Tetapi ia terperangkap dalam lift yang macet dan meninggallah dia. Tsunami, banjir bandang, gempa dahsyat, semua terjadi tanpa tanda-tanda peringatan. Kita sudah selalu diingatkan oleh Yesus untuk merindukan Yesus yang akan datang. Semoga saat kita kembali kepadanya merupakan saat yang paling indah dan membahagiakan. Saat kita masuk dalam dekapan kasih Allah selamanya. Saudara-saudari terkasih, dunia ini hanyalah tempat persinggahan, bukan kediaman tetap. Banyak orang yang sangat takut kehilangan waktunya untuk pelayanan, untuk kegiatan rohani yang tidak menghasilkan uang. Dan juga banyak orang yang takut kehilangan waktu untuk melayani orang lain yang bukan keluarganya atau bukan siapa-siapanya. Bagaimana mungkin apabila orang yang memelihara nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya? Sungguh aneh. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia justru akan menyelamatkan nyawanya. Pada dasarnya, memang manusia hidup menurut gerakan pikirannya sendiri. Ia dituntun untuk bertindak seturut yang dikehendakinya. Sebagai pengikut Yesus, kita dituntut untuk berpegang pada ajaran Yesus dan kehendak Bapanya yang ada di surga. Ajaran Yesus berpusat pada mengasihi atau mencintai sesama, sedangkan kehendak Bapa adalah meluhurkan dan memuliakan Bapa, Allah pencipta dunia dan manusia. Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh berusaha untuk selalu setia pada ajaran Yesus serta kehendak Bapa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah iman kami. Kobarkanlah semangat kami untuk lebih berjuang demi kerajaan Allah dan keselamatan kami, daripada mengikuti keinginan-keinginan kami yang pada akhirnya membinasakan diri kami sendiri. Kepadamu kami serahkan hidup kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.